Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta perlindungannya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Eli Rahmawati untuk menyampaikan pidato yang berjudul Hari Pahlawan. Teman-teman, tanggal 10 November, biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan, adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan bekal pendidikan, kita bisa menjadikan bangsa ini sejahtera, maju, dan sama dengan bangsa lainnya. Ini juga merupakan cita-cita luhur yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda Indonesia. Dengan melalui Hari Pahlawan, kita berharap semoga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa dan negara. Agar terwujud generasi muda Indonesia yang lebih berkualitas dan rela berkorban. Dari beribu kata yang sudah saya sampaikan, jika ada kata yang kurang berkenan, maka saya harap bisa diberikan ruang maaf untuk itu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadikan renungan untuk kita semua dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling penting yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru-guru MTSN 3 Karawang yang Allah muliakan. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato bertemakan sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan diri dari kata amarah dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Karena dengan bersabar kita bisa dijauhkan oleh hal-hal yang bodoh dan maksiat. Mudah-mudahan guru-guru MTSN 3 Karawang ini sabar dalam mendidik kita sebagai anak-anak yang bodoh, yang nakal, yang suka bolos. Harus juga sabar jikalau guru memarahi kita, memperingati kita, dan menghukum kita. Inti nama kudur masa. Dihukum guru kita harus sabar. Dimarahin guru kita harus sabar. Sabar. Betul apa betul? Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rupanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak enak didengar. Bila ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita menumpang mandi, cakep. Bila ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melakukan kewajiban kita untuk mengikuti praktek pidato bahasa Indonesia. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Rika Tahlia dari kelas 9E MTSN 3 Karawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Lestari selaku guru bidang studi bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai yang telah memberikan saya kesempatan membawakan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda Peduli Lingkungan. Semoga dengan diadakannya sekian program yang berkaitan dengan lingkungan hidup, hal tersebut mampu menjadikan kita sebagai generasi muda lebih semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika lingkungan kita bersih dan nyaman, kita pun akan merasa lebih tenang dan nyaman untuk menjalankan sebuah aktivitas. Sahabatku semuanya berbahagia, pada kesempatan ini, sebagai generasi muda kita harus bersikap baik, belajar, menjadi sosok yang bijak, dan menghindari berbagai macam hal yang bersifat negatif. Jangan pernah lupa terhadap tanggung jawab yang pernah diamanahkan kepada kita untuk selalu menjaga lingkungan kita. Mari membangun bangsa dengan selalu menjaga lingkungan kita. Bangsa yang maju juga membutuhkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bu guru yang terhormat dan teman-teman sekalian, serta teman-teman sekalian yang banggakan. Masih sangat sulit untuk mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang nyaman. Untuk remaja sekarang, marilah kita berbenah diri untuk selalu menjaga lingkungan kita. Menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Itulah tujuan kita. Mari kita wujudkan harapan untuk menjunjung nama baik negara kita. Negara yang makmur, aman, dan tentram. Bebas dari banjir ataupun lingkungan yang kotor. Bersatu, semangat, dan berjuang untuk menciptakan lingkungan yang bersih di negara kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini. Di sini saya akan berpidato tentang para pahlawan. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang pahlawan adalah orang yang telah berjasa merelakan harta benda dan nyawa demi negara kita ini. Dan maka daripada itu kita sebagai penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara memerangi narkoba dan pengeboman. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahayanya narkotika. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang keji dan hadirin saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan perbuatan setan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba karena jika kita mencobanya kita akan rugi seumur hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra dan putri bangsa mulailah dari sekarang menjauhi narkoba.
dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan terima kasih telah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pidato yang bertema kuasai bahasa, kuasai dunia. Kalian tentu memiliki keinginan untuk berkeliling dunia. Salah satu cara untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah dengan mempelajari banyak bahasa. Bahasa adalah salah satu kunci untuk menguasai dunia. Contohnya saja, saat kita berada di negara asing, bahasa di negara tersebut tentu berbeda dengan bahasa di negara kita. Nah, dengan demikian, kita perlu menguasai banyak bahasa. Bahasa juga merupakan alat komunikasi sosial antar manusia. Dengan bahasa, dunia dapat dipersatukan. Dan dengan bahasa, kita juga mendapatkan wawasan baru. Oleh karena itu, jika kita dapat menguasai banyak bahasa, kita juga akan dapat menguasai dunia. Demikian pidato yang saya sampaikan. Izinkan saya undur diri. Bila saya maju, saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati kepada Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Darwanti di kelas 9E yang akan disampaikan kali ini menerangkan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita menjaga kebersihan untuk keselamatan dan kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan merupakan hal yang penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberi kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dimulai dari diri sendiri seperti membawa sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna mencipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta yang kurang layak untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdirinya saya di sini, saya mau menyampaikan pidato yang berjudul Buang Sampah Sembarangan. Saudariku, mungkin di antara kita masih ada yang membuang sampah sembarangan. Padahal kebiasaan ini dapat menyebabkan dampak lingkungan seperti banjir. Hai Ibu, bentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya mau menyampaikan pidato yang berjudul Buang Sampah Sembarangan. Padahal kebiasaan ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti banjir, pencemaran air dan tanah, serta kerusakan habitat satwa liar. Belum lagi kondisi lingkungan alam yang kotor. Dapat memicu timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi manusia. Maka dari itu kita harus bisa menjaga lingkungan agar selalu hidup selaras dengan alam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
Narkoba adalah zat narkotika yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Menggunakan narkoba bisa merusak fisik, organ tubuh, dan menyebabkan kehancuran mental seseorang. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar. Yang harapannya kita sebagai pendidik dapat memberikan sosialisasi yang sama kepada didik kita. Kemudian hari, sebelum melangkah lebih jauh, harus tahu apa itu narkoba. Narkoba adalah zat narkotik, psikotropika, dan zat adiktif, atau obat-obatan pelarang, yang membuat penggunanya menjadi ketergangguan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkoba memiliki dampak buruk yang sangat luas, karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun terganggunya kerja sistem, syaraf, otak, dan organ tubuh lainnya, serta menyebabkan kehancuran mental yang berdampak pada kehidupan psikososial yang merugikan diri sendiri dan orang penggunanya, apalagi di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif, diantaranya perubahan sikap, menurunnya kedisiplinan, sehingga mengganggu proses belajar, memicu terjadinya kriminalitas, dan beberapa dampak buruk lainnya yang merugikan diri kita sendiri dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum saja, namun menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat luas. Selain itu, kita sebagai penduduk dalam mendukung gerakan anti narkoba, membentuk poster-poster bahaya narkoba, sosialisasi narkoba, dan kegiatan lainnya. Dengan begitupun dengan sekolah yang merupakan tempat proses belajar mengajar, hendaknya tidak hanya berkutat pada kurikulum saja, namun juga dapat memberi sosialisasi tentang bahaya dan akibat dari narkoba, baik itu melalui forum-forum, diskusi, dan kegiatan. Manfaat lainnya, dengan adanya sosialisasi dan kegiatan tentang bahaya narkoba, diharapkan menjadi bekal dan filter dalam pergaulan di luar sekolah. Dan tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan pendidikan agama yang harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyalahgunaan adalah kurangnya pendidikan moral dan pendidikan agama. Dari berdagang menjadi kaya, banyak kata jadi dermawan. Jauhi narkoba karena bahaya, dekati Tuhan, kuatkan iman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di siang yang cerah ini dalam keadaan yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan. Teman-teman yang saya banggakan, perlu kita sadari bahwa lingkungan merupakan tempat hidup masyarakat, habitat yang perlu kita jaga. Sayangnya lingkungan yang kita tinggali saat ini mulai rusak perlahan karena segala sampah dan kotoran yang terbuang secara sembarangan. Kebersihan dalam lingkungan perlu ditegakkan lagi untuk menghasilkan
untuk menghasilkan tempat hidup yang layak dan nyaman. Kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah. Apabila sekolah bersih, orang lain yang melihatnya pun akan kagum dan terpacu mengikutinya. Kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, ia sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan. Jadi kita harus jauhi obat-obatan terlarang. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru saya Bu Anggi dan teman-teman saya yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato tentang narkoba ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengendara internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Yang penting, benar. Penyalahgunaan narkoba dan tanda tertib lainnya tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dampaknya antara lain perubahan perilaku dan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan nasional, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dengan kehadirat Allah yang telah melimpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Pada dasarnya, dengan ilmu hidup akan lebih mudah dan berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meningkatkan derajat kita dan mendapatkan di sisi Tuhan. Lalu di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik. Demikian pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu, walaupun singkat namun semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dimas dari kelas 9E. Yang terhormat Ibu Guru Anggi Lestari dan teman-teman saya yang saya cintai, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya
menuntut ilmu, karena pada dasarnya dengan ilmu hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meningkatkan derajat kita, akan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Lalu di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya lagi dengan SDM yang mempunyai makna suatu negara akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Maka dari itu, yang masih kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah mulai tua lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terhormat Ibu Anggi Lestari, yang guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, nilai kita padakan pada kesempatan yang baik ini, puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan nikmat kepada kita senjakan bikin berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadir yang saya sampaikan Allah SWT sajakan memberikan orang yang bersih dan suka memberi sifat sejakan untuk menjadi kebersihan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan dan zat adiktif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara ini, perubahan perilaku pengguna kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti selatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajaran atau ajakan untuk menggunakan narkoba berikutnya, lebih didominasi oleh para remaja dan anak sebaiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat tentang lingkungan. Di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu
mengedepankan alangkah tidak bijaknya jika lingkungan sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman apabila setelah ini yang menjadi lagi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu lingkungan sekolah. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang ruginya menggunakan narkoba. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan. Dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Maka dari itu, mulai sekarang menjauhi narkotik dan melalui meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Mungkin hanya ini pidato yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Ahmad Tafi dari kelas 9E. Kepada yang terhormat Ibu Lestari, Bu Anggi Lestari, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan. Segalanya untuk menjaga kebersihan dengan baik, dan marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Hadirin menjadi bersih sama dengan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri dan bahkan orang lain. Menjaga kebersihan akan berimbas kepada anak-anak yang sehat, cerdas, dan berbuat kebaikan. Dengan menjaga kebersihan, anak-anak peduli lingkungan di masa depan. Hadirin, demikian pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucap terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Abdillah, saya dari kelas 9E. Yang terhormat Bu Anggi Lestari dan teman-teman saya banggakan, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk berpidato. Hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba berdasarkan hukum. Seperti yang kalian ketahui, narkoba sering disebut narkotika atau obat-obatan terlarang di Indonesia. Narkoba sudah diatur dan dilarang di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, orang yang secara melawan hukum seperti membuat, menyimpan, mengkonsumsi, menguasai, dan mengedarkan narkoba akan dihukum pidana 5 tahun penjara bahkan lebih. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.